Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahlan Said Al-Ghifari dengan NPM 2217051017 dari Prodi S1 Ilmu Komputer kelas C. Pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai materi seputar standarisasi daripada kabel UTP. Video ini sekaligus untuk memenuhi tugas praktikum komunikasi data dan jaringan komputer. Oke, langsung saja saya akan menuju pembahasannya. Yang pertama, apa itu kabel UTP? Kabel UTP itu singkatan dari Unshielded Twisted Pair yang merupakan jenis kabel yang terdiri dari pasangan kawat tembaga yang diisolasi dan dijalin bersama untuk mengirimkan sinyal digital atau analog. Sesuai dengan namanya, Unshielded Twisted Pair, unshielded berarti tanpa adanya pelindung, karena biasanya di dalam jenis tipe kabel yang lain itu ada pelindungnya berupa aluminium. Untuk kabel UTP ini dia tanpa adanya pelindung seperti gambar di samping. Oke. Selanjutnya itu ada standar urutan warna kabel UTP. Nah, menurut Fiber Optic Association untuk jack RJ45 itu ada 4 pair atau 4 macam warna pada kabel UTP. Yang pertama ada blue, kedua orange, ketiga green, keempat ada brown. Untuk masing-masing warnanya ini terdiri dari pilihan antara warna, misalkan untuk pair 1 yang berwarna blue itu pilihan antara putih biru dan biru. Karena itulah namanya twisted pair, karena dia ditwist, dipilin, dijalin menjadi satu pair atau satu koneksi. Dan untuk orange juga demikian, ada putih orange dan orange. Kemudian untuk hijau juga ada putih hijau sama hijau, dan brown juga ada putih brown sama brown. Kemudian di bawah ini ada dua macam atau dua tipe standarisasi untuk pemasangan pada konektor UTP. Yang pertama ada Twisted 568A, kedua ada jenis Twisted 568B. Ini selanjutnya akan saya bahas. Oke, untuk yang tipe pertama yaitu T568A. Twisted 568A ini menggunakan aturan warna sebagai berikut. Seperti di gambar, aturan untuk warna pertamanya itu putih hijau, kemudian hijau, ketiga putih orange, kemudian biru, putih biru, kemudian orange, putih coklat, kemudian coklat. Nah, untuk urutannya itu kalau kita lihat dari depan itu si orange ini menghimpit si pair blue, kemudian di masing-masing kanan kirinya itu ada pair brown sama pair green. Jadi si blue-nya ini dihimpit orange. Kemudian untuk tipe selanjutnya. Nah, perbedaannya dengan tipe T568B itu ada pada orange sama si green. Orange sama green-nya ini ditukar jadi sekarang si green-nya yang menghimpit si biru. Cuman hanya itu sih perbedaannya untuk tipe T568B. Jadi kalau T568B ini si orange-nya yang di kiri, kemudian green-nya yang menghipitkan si biru. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada dua tipe koneksi untuk masing-masing pemasangan warnanya. Untuk kabel straight ini berfungsi untuk menyambungkan dua perangkat yang berbeda. Untuk kabel cross ini untuk menyambungkan dua perangkat yang sama. Nah, untuk kabel straight dia menggunakan kan di koneksi itu kan ada dua ujungnya. Misalkan kita sebut ujung A sama ujung B. Nah, ujung A-nya menggunakan tipe warna T568B karena dia di kiri seperti gambarnya. Nah, kalau yang T568B kan yang si green yang menghimpit si blue. Nah, sesuai dengan kabel straight, si green-nya yang menghimpit si blue, kemudian ujung B juga si green-nya yang menghimpit si blue. Sehingga keduanya itu menggunakan kabel tipe T568B. Nah, berbeda dengan kabel cross yang untuk menyambungkan ke dua perangkat yang sama, itu ujung A-nya menggunakan T568B, sedangkan ujung B-nya menggunakan T568A.
jadi dia berbeda. Nah, untuk koneksinya sendiri seperti ini kurang lebih ilustrasinya. Untuk si straight itu lurus, jadi ujung sama ujungnya ketemu. Kalau kabel kerasnya itu seperti ini, dia cross gitu, menyilang masing-masing ujung. Oke, selanjutnya ada pemasangan kabel UTP. Nah, untuk pemasangan kabel UTP sendiri memerlukan beberapa alat dan persiapan. Yang pertama ada kabel UTP, kedua ada tang crimping, ketiga konektor RJ45, keempat ada pelindung konektor, dan ini bersifat opsional, boleh ada boleh enggak. Kemudian terakhir ada LAN tester. Untuk langkah-langkahnya sendiri akan saya jelaskan tahap per tahap. Untuk pemasangan kabel UTP yang pertama itu kita masukkan dulu pelindung atau casing konektor ke kabel. Nah, untuk casing konektor ke kabel ini sebenarnya opsional, boleh ada boleh enggak. Cuman lebih baik untuk melindungi si konektornya boleh dipasang. Pertama kita pasang dulu casing konektor ke kabel. Selanjutnya tahap kedua itu kita beri jarak, lalu kita potong dengan tang crimping. Nah, cara memotongnya itu dengan cara kita potong, selanjutnya kita tarik dari pelindung si kabel dengan tang crimping tersebut. Nah, nanti dia akan keluar kabelnya seperti ini. Nah, untuk tahap ketiga, kita pisahkan masing-masing 4 pair warna yang berbeda. Jadi kan ada 4 warna kan, kita pisahkan dulu keempatnya. Selanjutnya, tadi kan pairnya itu masih dipilin ya, masih jadi satu. Sekarang kita pisahkan, kemudian kita urutkan menjadi 8 warna macam kabel sesuai dengan yang ingin kita mau. Misalkan kita ingin menggunakan kabel straight dengan tipe T568B, kita urutkan sesuai dengan T568B, standarisasi T568B. Jadi orange-nya, putih orange-nya di atas, kemudian orange dan putih hijau, kemudian biru, putih biru, hijau, putih coklat, kemudian coklat. Kita urutkan sesuai dengan standar T568B. Oke. Selanjutnya setelah kita urutkan, kita sejajarkan dan ukur kurang lebih 1 cm dan sesuaikan kabel ini dengan si konektornya. Jadi dia usahakan kita sejajar dengan konektornya biar dia nanti mudah nyambunginnya gitu. Nah, di sini dia diukur sampai 1 cm dan dia dipenain biar dia mudah motongnya nanti. Selanjutnya yang kelima itu setelah disejajarkan itu kita potong lagi dengan tang crimping. Oh ya, ini untuk tangnya sendiri itu biasanya ada yang hanya tang untuk memotong kabel sama untuk mengencangkan LAN-nya itu. Biasanya itu jadi satu paket, tapi ada juga yang terpisah. Selanjutnya setelah dipotong sejajar dengan crimping tool, kita pastikan juga kabel sudah sesuai dengan tipe warna dan sejajar. Jadi karena nanti kalau udah dipasang itu nggak bisa balik lagi. Selanjutnya step 8 kita masukkan konektor RJ45-nya. Kita sesuaikan dengan kesejajaran kabelnya, kemudian kita masukkan si konektornya. Dan pastikan ini ujung kabel dan ujung yang warna di bawah warna emas itu biar dia sejajar. Selanjutnya kita kencangkan pemasangan konektor dan kabel dengan tang crimping. Nah, ini saya maksud tadi. Biasanya di dalam tang crimping itu dia terpisah untuk kencengin silannya sama untuk si motong kabelnya. Kalau ini kebetulan tangnya yang bagus, dia jadi bisa sekaligus mengencangkan dan memotong kabel. Dan di sini kalau kita sudah kencangkan itu biasanya nanti bunyi plop, dan kalau sudah dikencengin dia nggak bakal bisa kembali digunakan konektornya, sehingga langsung kita buang kalau misalkan ada kesalahan.
Nah, di sini terakhir itu kita pasang kembali pelindung atau casing konektornya. Tadi kan udah dipasang, kita tarik lagi, kemudian kita kelopkan dengan si konektor biar dia menjadi pelindung buat si konektornya. Untuk langkah-langkah terakhir, instalasi cabling selesai, terakhir kita melakukan testing pada kabel. Testing ini menggunakan LAN tester dengan ujung A dan ujung B-nya itu kita sambungkan ke LAN tester seperti gambar. Nah, kalau misalkan dia mengeluarkan lampu kuning itu ternyata terhubung. Saya kurang tahu karena belum pernah memakai juga, karena mungkin kalau yang tidak nyambung itu tidak keluar warna atau merah gitu ya, warna notifikasinya. Nah, kalau misalkan udah berhasil terkoneksi menggunakan LAN tester, oh ya, atau kita juga bisa langsung menggunakan eh, komputer atau laptop untuk menyambungkan device yang berbeda atau dua device. Nah, untuk biar lebih sederhana makanya dia menggunakan LAN tester. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian materi singkat untuk pembahasan standarisasi UTP dan pemasangan UTP dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan baik dari segi pembawaan dan penjelasan materi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.